Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin ibadil mu'minin. Menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2025 yang ke-80 tahun. Disitulah semangat 17 Agustus terasa kentara di mana-mana. Berbagai macam kegiatan sudah jauh-jauh hari dilaksanakan setiap RT, RW, kelurahan. Itu pun terlepas daripada bagian masyarakat Indonesia lainnya yang merasa tidak puas dan kurang puas atas kondisi dan keadaan yang terjadi di negara Indonesia ini. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kita sebagai murid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'at Syuriyalaya Sirna Rasa PPKN, yang terutama dan yang paling utama adalah agar kita semakin meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara semakin terus istiqomah mengamalkan apa yang telah dituntunkan oleh Syekh Mursyid, yang telah mengikuti Syekh Mursyid sebelumnya, mengikuti Syekh Mursyid sebelumnya, mengikuti Syekh Mursyid sebelumnya, sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini di mata beberapa orang, mungkin juga banyak orang, sering kadang dipandang aneh. Salah satunya muncul perkataan bahwa di Thariqah ini ada sholat sambil jalan-jalan. Jadi dianggapnya bahwa di TKN kita itu ada sholat aja jalan-jalan. Ajaran dari mana itu? Ternyata pandangan, penglihatan mereka sampai mulut, pembicaraan mereka sampai kedengaran oleh Syekh Mursyid. Syekh Mursyid pernah menyampaikan, memberikan jawabannya bahwa yang disebutkan itu bukan seperti itu. Bukan sholat sambil jalan-jalan. Tapi setelah selesai sholat hajat, berpaling sedikit ke arah Baghdad, niat bersyarah ke Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Qaddasahullah Sirah dengan melangkah 11 langkah sambil membaca. Jadi melangkah 11 langkah, bagi yang belum tahu mungkin langkahnya bisa satu langkah itu satu langkah penuh. Tapi kalau ingin melihat, kita harus melihat yang dituntunkan dan dicontohkan oleh Syekh Mursyid. Bagi kita yang sudah pernah dan melihat yang dituntunkan oleh Syekh Mursyid, Syekh Mursyid melangkah 11 langkah ke arah Baghdad dengan langkah kecil-kecil. Patokannya kurang lebih di ujung sebelah kiri daripada sajadah. Pojok sebelah kiri. Sambil membaca di setiap langkahnya, langkah yang pertama, Ya Syekh Muhyiddin. Yang kedua, Ya Sayyidina Muhyiddin.
Ya Maulana Muhyiddin, Ya Ma'duma Muhyiddin, Ya Khawajah Muhyiddin, Ya Syah Muhyiddin, Ya Dawirsa Muhyiddin, Ya Kutba Muhyiddin, Ya Sultana Muhyiddin, Ya Ghosa Muhyiddin. Dan yang ke-11, Ya Sayyidah Sadati Abdul Qadir Muhyiddin, Ya Ubaidullah Ahisni, biidnillah, wa ya Syekh Syakhalani Ahisni, wa amditni fi qadai hajati. Silahkan. Disitulah disebutkan hajat kita. Kita punya hajat apa diperbolehkan menyebutkan di sini. Yang lebih khusus dari hajat-hajat kita. Lalu diakhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal kulu wa bikal kulu wa minkal kulu wa ilaikal kulu wa antal kulu wa kulul kulu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, hanya milikmu semuanya, dan hanya olehmu semuanya, dan hanya darimu semuanya, dan hanya kepadamu semuanya, dan hanya engkau segala-galanya. Dan semuanya dari semuanya hanya dengan rahmatmu semata-mata. Ya Allah yang maha pengasih di atas semua yang belas kasih. Masya Allah. Kalau diselami arti dari doa tersebut, saya pribadi tersentuh hatinya. Kembali ke tuduhan tersebut bahwa sholat itu dianggap di Tekian ada sholat jalan-jalan. Ditegaskan bahwa jelas bukan sholat sambil jalan-jalan. Tetapi setelah pada sholat hajat, berpaling sedikit ke arah badat, niat berziarah ke Syekh Abdul Qadir Ar-Jalani dan melangkah 11 langkah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, inilah kalau di tempat lain sholat hajat itu dilaksanakan di saat merasa membutuhkan. Tetapi kalau namanya Syekh Mursyid pernah menyampaikan, kalau abah mah keinginannya banyak, maka sholat hajatnya tiap hari. Itu yang disampaikan oleh Syekh Mursyid. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, di dalam perjalanan bertorikoh, kita merenungkan apa yang diulang-ulangkan oleh Syekh Mursyid melalui tanbih dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, dari Syekh Ahmad Sohiful Wafat Tajul Arifin, dan Syekh Muhammad Abdul Qaus Syafullah Mas'ul radhiyallahu anhu qadasa sirah. Kapan saja, di mana saja, di setiap manakib wajib dibacakan tanbih. Diulang-ulang. Ada pertanyaan, apa tidak bosan? Tulisannya sama, bacaannya sama. Kadang pertanyaan-pertanyaan nakal tersebut muncul dari ikhwan sendiri. Juga muncul kritikan kepada pembawa hikmat ilmiah. Kenapa apa yang disampaikan oleh para pembicara hikmat ilmiah itu sering sama? Materinya sama, berulang-ulang. Itulah pentingnya kita mendalami apa yang disampaikan Syekh Mursyid. Bahwa selama apa yang disampaikan oleh pemberi hikmat ilmiah
berkaitan dengan apa yang disabdakan oleh Syekh Mursyid, apa yang dituntunkan oleh Syekh Mursyid, apa yang dicontohkan Syekh Mursyid, insya Allah halal untuk disampaikan berulang-ulang. Berkaitan dengan tanbih, saya pribadi masih timbul beberapa pertanyaan. Kenapa kita yang telah mendapatkan talqin zikir, talqin ini akan membersihkan jiwa kita, membersihkan penyakit-penyakit hati kita. Tetapi kenapa di dalam tanbih yang berulang-ulang tersebut kita bacakan, jelas di situ Syekh Mursyid menekankan hal yang sangat penting yang patut untuk diwaspadai kita sebagai murid daripada Syekh Mursyid. Jangan muncul keegoan diri, apalagi kesombongan dalam diri. Kita telah bertorikoh. Di situ Syekh Mursyid mengingatkan dengan jelas. Di bait ini Syekh Mursyid menyampaikan dalam tanbih. Yang pertama, insafillah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara. Di sini Syekh Mursyid mengingatkan kembali bahwa hati-hati dengan bujukan nafsu dan terpengaruh oleh godaan setan. Jadi kita yang telah bertorikoh itu masih bisa diganggu oleh setan dan hawa nafsu. Maka Syekh Mursyid mengulang-ulang terus dalam tanbihnya. Di bait selanjutnya, agar dapat meliti diri kalau-kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita. Bukan satu peringatan yang penting daripada Syekh Mursyid kepada murid-murid. Diulang kembali. Hati-hati agar meneliti diri kalau-kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita. Dan yang terakhir, di bait yang terakhir, menyebutkan tiada lain amalan kita thariqah qadariyah naqsabandiyah mahat suryalaya sirna rasa PPKN. Amalkan dengan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan. Menjauhi segala kejahatan dohir batin. Yang bertalian dengan jasmani dan rohani. Nah ini disebutkan. Yang selalu diselimuti bujukan nafsu dan godaan. Digoda oleh perdaya setan. Ikhwan akhwat semua, disinilah perlunya kita waspada akan peringatan Syekh Mursyid. Kalau saya memaknai di sini dari 3 peringatan daripada Syekh Mursyid, kita harus betul-betul apa yang telah dituntunkan oleh Syekh Mursyid, yaitu dzikrullah. Amalkan saknya. Amalkan dengan sungguh-sungguh. Itulah yang Syekh Mursyid sampaikan. Amalkan dengan nya yang sungguh-sungguh. Insya Allah dengan mengamalkan dengan sungguh-sungguh
apa yang menjadi peringatan pada Syekh Mursyid tersebut dalam tanbih, itu kita bisa hindari. Jadi jangan pernah siapapun kita sebagai sesama murid menyakiti murid yang lain. Contoh, mentang-mentang dia seorang kiai, wakil talqin, terus memandang rendah ikhwan yang bukan wakil talqin. Contoh ini contoh. Insya Allah nggak ada di ikhwan afat kita, di wakil talqin kita. Ataupun sebagai murid yang bukan wakil talqin, merasa lebih hebat, lebih tinggi daripada wakil talqin. Punya kemampuan yang lebih mumpuni daripada wakil talqin. Itulah. Itu menjadi pengingat kita agar kita waspada akan peringatan yang diberikan oleh Syekh Mursyid melalui tanbih. Bahwa berthariqah itu sungguh sangat membahagiakan, menyenangkan, dan mengembirakan. Tidak sebaliknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga berkah semuanya, segalanya, selamanya. Bibarakati wal karam. Syekh Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma